Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Sudrajat, perwakilan dari kelompok 8 mata kuliah evaluasi pembelajaran. Pada kali ini saya dan Mas Danis Putra akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana mengolah hasil evaluasi. Evaluasi pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses belajar mengajar. Hal ini menjadi penting sebab dengan adanya evaluasi dapat mengetahui kelemahan-kelemahan dan kekurangan serta perkembangan proses belajar mengajar. Dan masih banyak hal lain yang berhubungan dengan pentingnya dan tujuan evaluasi. Pembahasan yang pertama, ada teknik pengolahan data hasil evaluasi. Pada umumnya, pengolahan data hasil tes menggunakan bantuan statistik. Analisis statistik digunakan jika ada data kuantitatif, yaitu data-data yang berhubungan dengan angka atau berbentuk dengan angka. Sedangkan untuk data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata, tidak dapat diolah menggunakan metode atau bantuan dari data statistik. Kemudian yang selanjutnya di teknik pengolahan data hasil evaluasi itu ada dua. Yang pertama penilaian acuan patokan atau PAP, dan yang kedua penilaian acuan norma. Yang pertama, penilaian acuan patokan PAP adalah model pendekatan penilaian yang mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. PAP merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan. Bila mana siswa telah memenuhi patokan tersebut, maka dinyatakan berhasil. Tetapi bila siswa belum memenuhi patokan, maka dikatakan gagal atau belum menguasai bahan pembelajaran tersebut. Adapun tujuan dari PAP adalah untuk mengukur kompetensi yang sudah ditetapkan dan untuk mengetahui suatu keberhasilan dalam pembelajaran. Penilaian acuan patokan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas belajar siswa karena peserta didik harus mencapai standar atau kriteria yang telah ditentukan. Hasil dari belajar peserta didik juga dapat diketahui seberapa besar pencapaiannya dalam belajar. Pada dasarnya, penilaian acuan patokan adalah sebuah penilaian yang membandingkan hasil belajar dengan suatu patokan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berarti sebelum melakukan penilaian, maka harus terlebih dahulu menetapkan patokan yang akan dipakai untuk membandingkan hasil belajar siswa. Patokan yang sudah disepakati tersebut biasanya disebut tingkat penguasaan minimum atau mungkin biasa disebut dengan KKM. Siswa yang mencapai titik tersebut bisa dikatakan lulus, dan sebaliknya jika siswa yang tidak mencapai nilai tersebut dinyatakan tidak lulus. Patokan yang digunakan untuk penilaian acuan patokan itu bisa dikatakan sebagai berikut. Yang pertama ada karakteristik mata pelajaran. Untuk mengetahui karakteristik mata pelajaran, maka harus mengetahui rumit tidaknya kompetensi yang harus dicapai siswa. Jika semakin besar usaha atau kompetensi yang harus dicapai siswa, maka KKM atau kriteria ketuntasan minimal akan lebih kecil untuk mempermudah siswa. Yang kedua ada daya dukung. Daya dukung merupakan kondisi yang ada di sekolah. Contohnya kelengkapan alat untuk praktikum,
kelengkapan fasilitas belajar di sekolah dan lainnya. Semakin lengkap daya dukung, maka akan semakin mudah siswa dalam mencapai kompetensi. Yang terakhir yaitu ada karakteristik peserta didik. KKM juga akan dipengaruhi oleh karakter peserta didik. Di antaranya adalah motivasi belajar siswa, dukungan orang tua untuk kemajuan belajar, dan lainnya. Oleh karena itu, sebelum siswa masuk kelas untuk memulai pembelajaran harus diseleksi supaya guru mengetahui masing-masing karakteristik. Kemudian yang selanjutnya yaitu cara menentukan kriteria keberhasilan siswa pada metode PAP. Di slide kali ini ada tabel sebagai contoh. Yang di sebelah kiri itu dinyatakan apabila seorang siswa mendapatkan nilai 95 sampai 100, itu dia mendapatkan kriteria nilai A. Dan selanjutnya 87 sampai 94 itu B, dan seterusnya sampai di E itu apabila seorang siswa mendapatkan nilai di bawah 60. Dan siswa yang mendapatkan nilai di bawah 60 ini dikatakan gagal karena tidak memenuhi dari kriteria atau nilai minimal yang dijadikan patokan untuk sebagai kriteria kelulusan siswa. Jadi siswa yang mendapat nilai 60 ini harus mengulang. Jadi semakin sulit mata pelajaran, maka semakin rendah nilai yang menjadi KKM atau kriteria ketuntasan minimal atau nilai yang sebagai patokan untuk siswa itu lulus. Kalau semakin mudah mata pelajaran itu, maka KKM mungkin saja bisa lebih tinggi. Kemudian yang kedua, di teknik pengolahan data hasil evaluasi ada yang namanya PAN atau penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok tersebut. Artinya, pemberian nilai mengacu pada perolehan skor pada kelompok itu. Dalam penerapan sistem PAN, ada dua hal pokok yang harus ditetapkan, yaitu yang pertama, banyaknya siswa yang akan lulus dan penetapan batas lulus. Terdapat dua cara di dalam menentukan batas kelulusan, antara lain, yang pertama, menetapkan terlebih dahulu jumlah yang diluluskan, misalnya 75% dari seluruh peserta tes. Kemudian, skor tiap siswa disusun dan di-ranking sehingga akan diketemukan skor terendah. Cara kedua yaitu dengan menggunakan data statistik yang terdapat dalam kurva normal dengan menggunakan nilai rata-rata dan simpangan baku, sehingga akan diketemukan luas daerah kurva normal atau jumlah anak yang diluluskan. Selanjutnya yaitu contoh penilaian hasil belajar dengan PAN. Yang paling atas itu nilai mentah, kemudian nilai mentah itu nilai yang diberikan setelah melihat jawaban dari siswa atau peserta tes itu yang benar. Misal dari persentase jawaban yang benar itu 95, maka dia mendapat nilai mentah 95. Untuk mengubah persentase menjadi nilai 1 sampai 10 dengan cara bahwa persentase tertinggi diberi nilai 10. Ini berarti bahwa 95% dihargai 10. Maka 90% harganya adalah 90% dibagi 95% dikali 10. Maka hasilnya adalah 9,4 atau 9. Sehingga 60% harganya adalah 60%
dibagi 95% dikali 10, maka hasilnya adalah 6,3 atau 6. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 15 data atau 15 siswa itu yang misal di data atau tabel itu kan ada 15 siswa, misal diambil 75%, jadi yang diambil adalah 11 orang. Jadi 4 orang tidak lulus. 4 orang dengan nilai terendah maka dinyatakan tidak lulus. Jadi dari data di atas itu 4 data terakhir atau nilai data terendah yaitu 6, 7, dan 7 itu dinyatakan tidak lulus. Yang selanjutnya yaitu perbedaan penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Yang pertama, PAN mengukur sejumlah besar kompetensi atau perilaku dengan sedikit butir tes untuk setiap perilaku. Yang kedua, PAP mengukur kompetensi atau perilaku dalam jumlah yang terbatas dengan banyak butir tes untuk setiap perilaku. Yang ketiga, PAN tingkat kesulitan sedang dan biasanya membuang tes yang terlalu mudah dan terlalu sulit. Yang keempat, PAP tes yang relevan dengan perilaku yang akan diukur tanpa peduli dengan tingkat kesulitannya. PAN digunakan untuk tes survei atau seleksi, sedangkan PAP untuk tes penguasaan. Yang keenam, PAN pendefinisian kelompok secara jelas, sedangkan PAP pendefinisian kompetensi atau perilaku yang diukur secara jelas dan terbatas. Langkah-langkah melakukan analisis instruksional. Yang pertama, menuliskan perilaku umum yang telah ditulis dalam DIU untuk mata pelajaran yang dikembangkan. Kemudian, menuliskan setiap perilaku khusus yang menjadi bagian dari perilaku umum tersebut. Yang ketiga, menyusun perilaku khusus tersebut ke dalam suatu daftar dalam urutan yang logis, dimulai dari perilaku umum, kemudian perilaku khusus yang paling dekat hubungannya dengan perilaku umum, diteruskan mundur sampai perilaku yang paling jauh dari perilaku umum. Yang keempat, menambah perilaku khusus tersebut atau mengurangi jika perlu. Yang kelima yaitu langkah-langkah melakukan analisis instruksional. Yang pertama yaitu menggambarkan letak perilaku tersebut dalam perilaku-perilaku dalam kotak-kotak di atas kertas lebar sesuai dengan letak kartu yang telah disusun. Hubungkan letak kotak-kotak tersebut dengan kertas vertikal dan horizontal untuk menyatakan hubungan yang hierarkial, prosedural, atau pengelompokan. Kemudian, meneliti kemungkinan menghubungkan perilaku umum yang satu dan yang lain, atau perilaku-perilaku khusus yang berada di bawah perilaku umum yang berbeda. Kemudian, memberi nomor urut pada setiap perilaku khusus dimulai dari yang terjauh sampai yang terdekat dengan perilaku umum. Pemberian nomor akan menunjukkan urutan perilaku tersebut. Selanjutnya, mengkombinasikan atau mendiskusikan bagan yang telah disusun dengan memperhatikan yang pertama, lengkap tidaknya perilaku khusus sebagai penjabaran dari setiap perilaku umum. Yang kedua, logis tidaknya dari perilaku-perilaku khusus menuju perilaku umum. Dan yang terakhir, struktur hubungan perilaku-perilaku khusus tersebut. Kesimpulan.
Sebelum menghasilkan suatu desain sistem instruksional yang siap pakai, haruslah melalui tahap-tahap yang ditentukan agar hasil yang didapat lebih berkualitas dan tujuan yang direalisasikan dapat tercapai secara maksimal. Salah satu tahap yang tidak kalah pentingnya adalah analisis instruksional, di mana pada langkah inilah merupakan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang apa yang dicapai. Apa yang akan dicapai merupakan suatu tujuan yang jelas dan spesifik, memberi pegangan dan petunjuk tentang metode mengajar dan belajar yang serasi serta memungkinkan penilaian proses dan hasil belajar yang lebih teliti. Sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa mengambil